Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di vlognya Ai. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Mungkin kalian bingung sama judulnya. Kemarin temanya kita bahas di video sebelumnya tentang kista. Tapi sekarang kok udah tiba-tiba hamil aja. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Jadi sebelumnya nih aku mau cerita dulu nih. Aku bikin video sebelumnya tentang kista itu di Januari 2020 awal tahun. Dan aku mengalami kista itu di Juli 2019 kan ceritanya. Jadi aku sempat berhenti untuk ngedit video itu dan mulai lagi di bulan kemarin di Agustus. Jadi udah panjang dan updateannya juga harusnya udah lumayan berkembang gitu kan. Nah, jadi aku bingung juga nih mau mulai dari mana. Saat ini sedang mengandung anak ketiga. Ini tuh udah memasuki trimester ketiga sebenarnya, makanya aku berani untuk cerita. Awalnya tuh bahkan aku nggak tahu kalau aku hamil. Aku ketahuan hamilnya itu di bulan Mei. Dan waktu itu aku nggak ngeh sama sekali karena April waktu itu, di April 2020 suami aku ada sedikit musibah, tapi aku nggak akan ceritakan panjang lebar di sini dan aku juga nggak tahu apakah aku akan bisa sanggup untuk cerita itu. Bulan April anak kami yang kedua harus menjalani pengobatan yang cukup lama. Ya kepikiran banget sampai aku tuh off social media selama sebulan itu. Suami aku harus berada di rumah sakit di tempat rujukan COVID-19. Jadi mau nggak mau di situ rumah sakit yang terlengkap yang ada di kota aku. Sebelumnya sih kita udah ngebawa anak kita ke rumah sakit yang lain, cuman mereka nggak bisa handle dan rumah sakit tersebut merujuk ke rumah sakit yang lebih besar, which is rumah sakit yang paling besar di kota aku itu juga merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Bayangin aja coba, kita di sana hampir sebulanan kita ngejalanin pengobatan anak. Kita harus tidur di situ bareng-bareng, aku sama anak aku sama suami aku bertiga, nggak boleh ada yang jenguk sama sekali. Kalian kebayangin dong ya. Nah di situ ternyata aku udah mulai hamil tuh, mungkin beberapa minggu juga nggak tahu. Aku ngerasa sih sempat kayak ini kok nggak main sama sekali ya, udah 2 bulan. Aku kepikiran kalau apa mungkin itu aku stres ataupun aku kepikiran anak aku, dan aku juga nggak ngerasa kalau nggak ada tanda-tanda kehamilan, kecuali satu sih sebenarnya, aku telat menstruasi. Sebenarnya sih udah indikasi banget ya aku hamil. Terus yang kedua, simptom tubuh aku dan mungkin banyak perempuan yang hamil yang lainnya, kalau hamil di trimester awal itu pasti perutnya begah, berangin terus, which is sampai hari ini gitu. Dan itu aku sama sekali nggak ngeh. Kita juga sempat menjalankan ibadah puasa di rumah sakit, jadi aku sama sekali nggak ngerasa kalau ada janin di dalam perut aku. Sebenarnya suami sempat bilang ya udah coba beli aja test pack, tapi aku tetap keke bilang kalaupun aku hamil harusnya kan ada tanda-tandanya, tapi ini tanda-tandanya tuh sama sekali nggak ada. Itu bukan waktu itu feeling aku. Pada akhirnya waktu itu kita sempat pulang ke rumah nih ya, sekitar berapa ya, seminggu kalau nggak salah. Aku coba memberanikan diri beli test pack, tapi lucunya nih malam sebelumnya aku test pack, aku ada mimpi sih kalau aku hamil. Aku nggak tahu sih, aku ngerasa kalau ada mimpi yang benar-benar ngena banget di aku tuh, aku ngerasa kalau mimpi itu benar gitu. Dan ya udah pas waktu sahur aku coba tes. Awalnya aku mulai seneng kalau itu garisnya cuma 1, taunya 2 gitu. Kenapa aku nggak seneng? Bukan nggak seneng sih sebenarnya, tapi lebih ke aku ngerasa waktu itu aku belum siap karena pengobatan anak kami
belum selesai dan kami harus balik lagi ke rumah sakit tersebut. Jadi bisa ngebayangin dong ya, kita bawa anak kita ke rumah sakit rujukan COVID, dan di saat itu juga aku lagi hamil. Itu kebayang banget sih gimana stressfulnya, dan keluarga juga nggak boleh ada sama sekali yang ngejengukin. Wah, itu satu titik terberat dalam hidup aku sih di bulan tersebut ya. Jadi makanya sewaktu aku udah tahu kalau aku hamil, aku sama sekali nggak ngabarin ke orang tua. Yang tahu aku hamil cuman suami aku. Mungkin ada sekitar sampai 3 bulan atau 4 bulanan gitu aku tetap keep rahasia ini, karena selama itu juga aku ngerasa kalau ya ampun, sepertinya nih kayak apa ya, aku bukan nggak mau hamil lagi, bukan seperti itu. Aku memang mau hamil lagi anak ketiga, cuman waktunya mungkin kurang tepat kali ya, karena ya balik lagi harus ngejalanin pengobatan si Gaza. Dan aku ngerasa kalau pada saat itu aku di kehamilan di trimester awal yang aku tahu banget simptomnya seperti apa, keluarga nggak ada yang boleh jengukin, aduh itu kepikiran banget sih. Jadi sampai 4 bulan gitu aku ngerasa aku masih keep sama orang tua aku, dan aku ngerasa siap lahir batin untuk menerima si bayi ini. Ya udah aku kasih tahu sama ibu aku gitu. Aku takut banget di kehamilan ketiga ini aku dianggap tidak bersyukur ataupun apa, bukan seperti itu sih. Aku butuh jeda aja sih untuk diri sendiri. Apalagi Gaza waktu aku hamil itu dia masih nyusu sama aku, dia belum genap 2 tahun kan ya. Aslinya ditambah-tambah sih, maksudnya aku ngejalanin pengobatan anak aku, menjalani pengobatannya juga di rumah sakit rujukan COVID yang keluarganya nggak boleh ada yang ngejenguk sama sekali. Aku juga ngekip kehamilan ini dari orang tua aku. Terus kehamilan trimester pertama yang penuh dengan drama, dan anak aku juga masih menyusui. Jadi intinya kayak masalahnya tuh udah kompleks gitu loh, udah bercampur-campur semuanya gitu kan. Ya di saat itu juga aku ngerasa kalau aku belum siap pada saat itu. Lama-kelamaan sampai di titik ini, di kehamilan aku yang mau masuki trimester 3, aku juga nggak bisa bilang kalau misalkan semuanya udah baik-baik aja. Nggak seperti itu juga. Tetap akan ada dramanya di kehamilan ketiga yang insya Allah aku sih maunya di kehamilan yang terakhir ya. 3 anak aja cukup say. Aku sangat yakin banget apa yang Allah kasih ke aku itu merupakan sebuah anugerah, sebuah amanah yang mungkin teman-teman di sini yang lainnya sangat berharap dikasih keturunan, tapi aku kok yang semudah itu dikasih sama Allah. Padahal sebelumnya aku udah kista, kok secepat itu juga gitu. Aku juga nggak nyangka sama sekali gitu, padahal kan ada kista gitu. Allah memang mau kasih pada saat sekarang, ya berarti Allah pikir aku sanggup gitu. Allah pikir aku bisa ngejalanin ini semua. Yang harus aku lakukan di sini adalah berusaha sabar, berusaha ikhlas, dan aku yakin apapun yang Allah kasih ke aku itu pasti yang terbaik banget. Dan timingnya itu nggak ada yang benar-benar melesat, timingnya itu benar-benar pas, yang Allah yakin kalau aku tuh bisa ngejalanin ini semua. Aku, suami aku, dan juga anak-anak juga keluarga bisa ngejalanin ini semua gitu. Proses untuk mencintai si baby ini tumbuh seiring dengan waktu. Gaza juga sayang banget sama adiknya. Dia tiap hari, bahkan tiap waktu dia ciumin bayi ini terus. Aku ngelihat rasa sayangnya anak-anak aku sama calon adik dia gitu.
Buat teman-teman yang nanya apakah aku masih ada kista, jawabannya alhamdulillah tidak ada lagi. Tapi aku nggak tahu nih kedepannya gimana. Semoga kistanya nggak numbuh lagi. Jadi video ini nggak akan lama-lama. Aku harap teman-teman semua yang sedang mendambakan, sedang menanti buah hati, semoga disegerakan. Satu hal lagi, waktunya Allah itu nggak akan pernah melesat sama sekali. Apa yang udah Allah kasih tuh itu adalah benar-benar jalan yang terbaik untuk kita. Dijalanin, disyukurin dan diikhlaskan semuanya, insya Allah akan ada jalannya yang terbaik. Doain semoga si babynya sehat, akunya sehat, lancar sampai persalinan, semuanya lengkap, nggak ada hal yang aneh-aneh lagi ke depan. Melihat pertumbuhan grafik COVID semakin naik saja di kota aku berharap semuanya baik-baik saja dan aku bisa melahirkan dengan baik, dengan lengkap, dengan selamat. Aku selamat, babynya selamat, semuanya happy. Dan ya itu aja deh, semoga doa yang terbaik untuk semuanya dan untuk kalian juga. Thank you so much for watching and I will see you on my next video. Assalamualaikum.